Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah man lahul mu'jizat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, hatur anu mulia, seluruh keluarga besar, keluarga inti, para putra-putri almarhum pendiri pesantren beserta para mantu dan juga cucu yang mulia, yang kami hormati segenap asatidz wal ustadzah, bapak ibu guru, juga terkhusus kepada seluruh bapak ibu wali santri, khususnya wali santri kelas 1 dan 1 BK, yang semoga selalu senantiasa ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan di dalam setiap langkah-langkahnya, diberikan kesehatan dalam seluruh kegiatan, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepertinya sudah mulai resah ini Bapak Ibu, sudah gak kuat pengen ketemu anak-anak. 40 hari bagi yang enggak nyuri-nyuri. Ada bu yang nyuri-nyuri? Ada. Gak ketahuan ya. Ya alhamdulillah, setelah kurang lebih 40 hari Bapak Ibu menahan rasa rindu, menahan rasa ingin bertemu dengan anak-anak, menahan rasa kekhawatiran yang sedemikian rupa berpisah dengan anak-anak di antara tanggal 18 sampai 23 dengan segala dinamikanya. Ada yang bergembira, ada juga yang bersedih. Setelah beberapa waktu akhirnya bisa video call. Di saat video call itulah bercucuran hujan besar dari mata. Alhamdulillah ada fasilitas WA, video call masih bisa bertatap muka walaupun online. Cek mulai lebih akhir atau wios data galuh bilang nggak apa-apa kita bertemu walaupun online, tapi tetap kita tidak bertemu secara fisik. Ustadz kunaon kudu 40 poe sih? Kenapa harus 40 hari? Dari mana itu teh? Yang pertama saya jawab hari ini, itu dari guru kami, dari guru saya. Kami mengikuti apa kata guru. Kemudian kami juga bertanya kepada guru, kunaon kudu 40 poe ditinggalkan budak teh. Ternyata jawaban guru saya ini tafa'ul, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 142. Di situ di keterangan tafsir Jalalain juga ditambahkan dengan tafsir Marogi bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika beliau beserta kaumnya lolos dari ancaman pembunuhan, ancaman pembantaian Raja Fir'aun, beliau bermukim di Gunung Sinai, Bukit Sinai selama 40 hari untuk takarrub kepada Allah, untuk menyepi, untuk membersihkan diri, bermunajat kepada Allah dan menunggu janjinya Allah, yaitu kitab yang diturunkan kepada beliau, kitab Taurat. Disitulah tafakul kita
anak-anak kita sekarang mau menuntut ilmu agama, khususnya umumnya semua ilmu. Maka dalam waktu 40 hari itu biarkanlah anak-anak kita ini adaptasi dengan keadaan di pesantren. Kan macam-macam Bu, putra putri ibu ini asal muasalnya. Ada yang memang ya sudah terbiasa jauh dari bapak ibunya, tapi ada juga yang mungkin masih tidurnya aja masih ada di antara bapak ibunya, kosong agak ke bapak mah ya, jadi kudu pindah dulu kamu lain gitu. Lamun arek bertempur membunuh para ya, tapi dengan demikian alhamdulillah ya, meskipun dengan segala macam ujian cobaannya, hari ini Bapak Ibu kami perkenankan untuk bertemu kembali dengan putra putrinya. Mudah-mudahan setelah 40 hari ini ada keleluasaan jiwa dari putra putri Bapak Ibu sehingga mereka betah seterusnya di pesantren, tidak lagi mengeluh ini itu. Tadi sudah disampaikan kalau di pesantren macam-macam. Ada yang hilang sedang, saya pengalaman lain baheula bukan dulu aja, sekarang pun ngalamin Bu. Tapi sudah lebih. Saya turun dari rumah ke masjid mau balik lagi, wah kemana ya soal hejo? Itu punya saya, apalagi punya anak. Tapi itu bukan dibiasakan oleh kita dan bukan hal yang biasa di pesantren. Terus kita upayakan agar anak-anak tidak melakukan hal itu. Tapi ada saja. Ada yang kemudian barangkali sakit, yang sakitnya diantaranya katanya stempel gudug tadi. Bapak Ibu, air yang kita gunakan sama, yang kami gunakan di sini semua guru sama. Putra putri Bapak Ibu sama. Kenapa kami tidak dan putra putri Bapak Ibu kena? Itu kan masalah. Ternyata memang ya itu berlaku untuk santri saja. Ini hejo, ya Pak, ini untuk ini aja untuk pengalaman nanti. Takutnya beberapa bulan ke depan, bulan ini tidak mengalami, bulan ke depan mengalami nih putra putri Bapak Ibu. Hejo sih, sampai nulis pun susah. Kata guru saya, cek kita stempelnya hejo gitu. Bukan hanya di tangan, tapi hampir di bagian-bagian badan, bahkan bagian-bagian tertentu yang sensitif. Ayah bisu setengah endor, diuknya dia mau ngaji. Itu semua dilalui hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai, sampai lulus, sampai berkhidmat kepada kiai, sampai hari ini nggak pernah lagi. Anak saya selama di pondok ini di rumah itu biasa aja, air kan sama. Sekarang anak saya mondok di tempat guru saya, kemarin ditengok sudah muncul bibit-bibit itu, bibit-bibit hararejo. Perempuan loh Bu, perempuan dia rujit hejo saetik itu disebutkan era nggak apa-apa kan, itu stempel kamu. Tahun pertama belum ada, tahun kedua muncul nges atau mual sudah tahun kedua barangkali 3 bulan 6 bulan setahun pertama nggak ada, nanti tahun selanjutnya sia-sia untuk membantu anak. Itu biasa saja, bukan biasa. Kami tetap mengupayakan supaya anak ibu, putra putri Bapak Ibu tidak begitu. Tapi namun begitu kos nama balik aja mual mawa sing sabar, sing sabar. Ini nasihat saya ya. Sebab saya juga punya anak di pesantren. Ya, kalau Bapak Ibu 40 hari anak dari pesantren tidak dijenguk, saya lebih parah lagi. 6 bulan nggak saya tengok. Arek curi kira kumaha bodoh amat. Dia harus berbatu rumah. Di kamar mencuri kuih. Video call ada fasilitasnya, video call saja.
Bahkan barang kita ngirim ke anak itu tidak bertemu, tidak bertatap muka. Tapi alhamdulillah berkah daripada kesabaran para santri di sana, berkah kesabaran para orang tuanya, anak-anak betah-betah saja. Mudah-mudahan yang 40 hari ini juga membuat anak-anak kita betah di sini. Pada ningan-ningan di tukang lain, mana budak-budak saya cana, siap cana. Tenang mau ke mana-mana mudah-mudahan. Hanya di video kan Pak Ustaz, hanya di video pas batu ini cerita ya. Ya, sab-sab banyak begini. Abdi bade ngegeskeun wae sejarah ieu pesantren singkatna. Saya hanya ingin menyampaikan sejarah singkat pesantren bahwa pesantren ini didirikan oleh pangersa almarhum Kiai Al-Haj Bunyamin Syarif bin Haji Syarif pada tahun 1982. Tanggal 2 Februari 1982 itu adalah tanggal kepulangan beliau dari dua pondok utama tempat beliau menuntut ilmu. Yang pertama pondok pesantren Tarbiyatul Falah Sadabukti, yang kedua pondok pesantren Sunanul Huda Cikaroya. Nah, beliau makamnya ada di depan masjid ini, barangkali ada yang belum tahu. Beliau makamnya ada di sini, jadi meskipun sudah tidak ada masih tetap terasa ada bagi kami. Karena hadir di tengah-tengah kita semua, menjadi paku daripada pesantren ini. Kenapa namanya Tarbiyatul Huda? Karena di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya tabarruk, mengambil berkah. Maka beliau bertabarruk kepada nama pesantren yang pertama Tarbiyatul Falah, tarbiyatulnya diambil. Kemudian kepada pesantren yang kedua Sunanul Huda, hudanya diambil. Digabungkanlah dua kata ini untuk tabarruk kepada dua tempat beliau menuntut ilmu, juga bertabaruk kepada kedua guru utamanya. Jadilah Tarbiyatul Huda. Bisita tanya ya alumni mana? Kita juga harus tahu siapa aja jadi yang mendirikan, siapa yang mengajar, siapa yang mengurus seperti Bapak Ibu sebagaimana dikenalkan tadi, juga agar jangan sampai salah jalan. Banyak yang orang tua memasukkan anak ke pesantren, lulus dari pesantren, apa? Nah, Maulidan, bid'ah, Umi, ini mana kibar? Ini naon teh? Banyak yang gitu. Tentu dari brosur Bapak Ibu sudah membaca bahwa di kami ini ada berbagai macam ekstrakurikuler. Ada berbagai macam juga ajaran-ajaran Ahlussunnah yang tetap kami pertahankan. Karena bagi kami tetap memegang prinsip al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kami tetap memegang teguh ajaran-ajaran orang tua kami, ajaran-ajaran sepuh-sepuh kami, ulama-ulama terdahulu, tapi kami juga tidak tertutup terhadap sesuatu hal yang baru. Makanya ada hal-hal yang sekiranya disebut modern di sini juga ada, termasuk diantaranya pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Guru-guru di sini dari berbagai macam latar belakang. Ada alumni Universitas Al-Azhar Mesir, ada dari Yaman, ada dari Australia, ada dari pesantren-pesantren di sekitar Kabupaten Bogor, atau dari Jawa, yang diantaranya di Bogor ini dari para pesantren Ummul Qura Islami, dari Darul Ulum Dino, begitu ya. Pesantren-pesantren sekitar yang kita ambil pengabdian, tapi dominasinya lebih banyak adalah alumni pesantren Tarbiyatul Huda ini, yang sudah memang kami didik dan untuk membantu adik-adik kelasnya mendapatkan pelajaran pengajaran yang sama, pendidikan yang sama sebagaimana mereka didik dulu. Dari kapan Tarbiyatul Huda menjadi pesantren yang bersistemkan dan bermanajemen modern? Itu dari sejak 2010 dimulai 2010, tapi cita-cita almarhum itu sudah sejak tahun 1998. Punya pemikiran ingin mengembangkan pesantren Tarbiyatul Huda agar
mendapatkan respon yang baik dari masyarakat umum. Maka 2002 berdirilah lembaga-lembaga dimulai dari NI, terus 2006 juga berdiri lembaga-lembaga madrasah aliyah, ada SMP, kemudian 2010 oleh tim khusus dibentuklah satu program namanya program Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah atau disebut dengan TMI. Tapi bukan TMII inangan untuk hiji, namun TMI mah Bapak Ibu kuliah dia Taman Mini Indonesia indah lain ya. Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Jadi TMI satu saja. Nah, program TMI ini adalah program yang dengan jenjang-jenjang tertentu. Contoh semisal anak yang lulusan SD atau MI di sini belajarnya Bapak Ibu harus 6 tahun. Kenapa harus 6 tahun? Karena kurikulumnya sudah terpadu dibuat dalam jangka waktu 6 tahun. Kalau hanya di sini 3 tahun, itu masih setengah elemen. Maka kami harapkan di sini ya semuanya bisa menyelesaikan dalam waktu 6 tahun. Lulusan SMP atau MTS dari luar Tarbiyatul Huda itu 4 tahun. 1 tahun pertama adalah 1 tahun untuk pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pengenalan kitab kuning. Karena pasti kalau lulusan misalkan negeri 2 Ciawi, di sananya nggak akan belajar Jumiyah, mual belajar Safinah, ya, kepala sekolah kira ini. Nah, masuk dari SMP 2 Ciawi misalnya ini contohnya, masuk ke sini setahun itu penyetaraan dulu, dan 3 tahun terakhir adalah 3 tahun program madrasah aliyah, jadi 4 tahun. Lulus dari sini itu kami juga bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bogor untuk mengadakan perkuliahan di dalam pesantren ini. Jadi ada sekarang sudah semester 7, kemarin sudah KKM. Nah, yang sekarang baru itu semester 1 program manajemen pendidikan Islam. Jadi guru-guru ini yang tadi barangkali dilihat kan nggak ada gelarnya, guru teh ning di batu rumah gelar atas sok loba. Nah, Bapak Ibu, mereka sedang berproses juga berkuliah untuk memenuhi kebutuhan formalnya. Tapi kalau ditanya jurumnya, insya Allah. Ditanya Safinah, insya Allah. Ditanya Fatul Mu'in, udah 3 insya Allah kan gak lulus. Kalau kitab-kitab yang untuk mengajari putra putri Bapak Ibu itu mereka sudah kuasai karena mereka juga kebanyakan alumni dari Tarbiyatul Huda. Ada yang dari MI dari sini kelas pindah ke sini kelas 4 atau kelas 3. Nah, mereka berarti 3 tahun plus 3 tahun plus 3 tahun berarti 9 tahun. Kalau dengan kuliahnya 4 tahun berarti 13 tahun. Ya kalau tapi kebanyakan pengen hayang kayak kuliah lagi dirulain. Ya, tapi kami pun tidak menutup diri, kami persilahkan kepada putra putri lulusan dari Tarbiyatul Huda ini untuk melanjutkan kemanapun. Hari ini sudah banyak alumni Tarbiyatul Huda yang melanjutkan pendidikannya di universitas-universitas baik itu negeri maupun swasta di Jakarta, di Bandung, di Jogja, dan tempat-tempat yang lainnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, lulus dari Tarbiyatul Huda tetap bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bisi dia mondok kan banyak yang bilang mondok memang kena ijazah. Nah, di sini ijazahnya kalau dari sanawiyah dapat 3, ijazah sanawiyah, aliyah, dan ijazah pondok. Ijazah pondok ini bisa digunakan untuk melanjutkan ke luar negeri. Contohnya ada 2 putra terbaik kami yang saat ini sedang belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi bisa digunakan untuk ke ma'had-ma'had atau perguruan tinggi di luar negeri. Contohnya seperti saya dulu belajar di University of Melbourne, Australia. Jadi setelah mondok 12 tahun, saya lanjut ke luar negeri. Jadi bisa tetap sama jenjangnya seperti sekolah-sekolah yang lain di luar. Gak usah khawatir. Kemudian 11 dalam 1.
saya hitung nih, dia sebulan Ustaz sudah. Dia bekerja yang ya nggak apa-apa. Saya sedikit lagi aja. Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu di sini jumlahnya saat ini menurut data yang sanawiyah aliyah itu ada 1.270 di sini yang diurus oleh kami. Plus santri NI 35, jadi 1.305. Plus mahasiswa ada 44. Nah, kira-kira segitulah yang kami urus di saat ini. Dan di sini anak ibu, putra putri Bapak Ibu ini ada disiplin, ada tata tertib. Harapan kami Bapak Ibu bisa membaca semua tata tertib yang di buku itu. Sudah pegang? Sebagian sudah pegang yang warna hitam, yang di backpack hitam, atau nanti mungkin dibagikan sama wali kamarnya. Harapan kami bisa mendukung itu. Adapun nanti misalkan ada masalah-masalah ke depan, ya hal-hal yang bisa dimusyawarahkan kita musyawarahkan. Tapi semua itu kegiatan-kegiatan di pesantren sudah diatur oleh disiplin. Maka dari kami mengatur disiplin, dari Bapak Ibu mendorong, memotivasi anaknya untuk mengikuti disiplin. Biar putra putri Bapak Ibu ini bisa jadi putra yang berdisiplin, yang mandiri, yang nanti kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat buat negeri kita, Indonesia. Yang terakhir, cerima ya. Nanti sambil berjalan kita bisa diskusi ramah-ramah dan sebagainya. Hanya saja bisa dilakukan di luar forum seperti ini. Silahkan, pintu kami terbuka. Saya hanya mau menyampaikan amanah ini dari Al Habib Alwi bin Hasan Al Haddad. Bapak Ibu, Ustazah di sini juga mungkin ada yang kasarnya dagang. Nah ini saya menyampaikan amanah aja ya Bapak Ibu. Dari Habib ini ada kitab kecil. Beliau sedang membangun Majelis Darul Khidmah di Kampung Jawa, Megamendung, Bogor. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menurut Habib ini dagangnya sukses berkah, silahkan katanya membaca buku ini, kitab kecil ini. Nah ini ganti ininya saja, biaya cetaknya 10.000. Tapi ini bukan dari saya mau dagang. Ini saya jadi cari kami ke Habib. Ya, ini nanti ada bagiannya, nanti dipilih sama bagiannya. Kalau mau nembus ini 10.000. Supaya Habib juga yang lihat online ini oblasnya serius saja. Bisa disampaikan. Karena khawatir kalau kuliah Rasul itu kita khawatir, jadinya takut saya mah, takut songong. Mau diadakan diskusi? Bapak Ibu mau nanya enggak atau mau langsung aja? Berarti nggak usah. Dan udah lakukan pengen makan ya. Nggak apa-apa. Berarti di ini ya tamah-tamahnya silakan selain di luar acara formal ini. Nah, kami sebelumnya juga memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan-kekurangan selama putra putri Bapak Ibu pesantren khususnya 40 hari yang belakang. Ada beberapa yang belum terpenuhi hak-haknya seperti seragam, buku dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah dipenuhi dalam jangka waktu seminggu ke depan. Karena kami baru dapat laporannya tadi malam. Jadi insya Allah dipenuhi ke depannya pun. Kalau ada masalah-masalah terkait dengan santri, silahkan untuk menghubungi bagian-bagian yang terkait dulu. Ada usul, ada saran, dipersilahkan. Karena pesantren ini milik kita bersama. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.